Ada sukacita pada malam hari ini. Amin. Amin. Kita tahu di luar sedang tidak menentu, baik itu situasi, kondisi maupun cuaca mungkin tidak bersahabat bagi kita. Tapi itu tidak membuat kita untuk berhenti datang di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita yang hadir di sini juga bukan suatu kebetulan. Roh Kudus membawa kita hadir di tempat ini itu semua karena dorongan Tuhan untuk kita bersama-sama bersatu hati memuji dan memuliakan nama Tuhan di sini. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Ada sukacita. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, berikan tos kiri kananmu. Katakan Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Apapun yang sedang terjadi saat ini, apapun kondisi bangsa kita, kondisi hidup kita, keluarga kita, gereja kita, kita percaya Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita adalah bangsa yang dipilih. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Pada malam hari ini kita bersama-sama bersatu hati. Kita mau meninggikan namanya di tempat ini. Haleluya. Dari segala bangsa kita dipilih, dari umatnya kita dipilih dan dikuduskannya. Kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi, kita dipilih. Amin. Bangsa kita dipilih, jadi umatnya kita dipilih dan dikuduskannya. Kemuliaan hanya bagi Dia. Dan hormat kami, dibalas sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, dibalas sembah dan pujian kami. Haleluya. Mari umat yang dipilih oleh Tuhan bersama-sama bersatu hati, segenap jiwa kita katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah pujian dan pujian. Sekali lagi katakan, terimalah Tuhan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Ini hormat kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Terimalah sembah kami Tuhan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami.
sepatutnya kasih Tuhan yang tidak terukur itu patut kita syukuri dalam hidup kita. Penyertaannya, berkatnya yang sempurna dalam hidup kita sudah sepastinya dan sewajarnya kita ucapkan syukur bagi Dia. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tubuhku, kita bergoyang di hadapan Tuhan. Haleluya. Hey. Terukur besar kasih setiamu Tuhan. Katakan, panjang dan lebar. Setiamu kekal selamanya. Kasih setiamu kekal. Kita mulai dari awal, katakan tiada terukur kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Hey, haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu kekal selamanya. Kasih setiamu kekal selamanya. Katakan, hatiku mau bersyukur, hatiku bersyukur. Hey, jiwaku memuji, amin. Panjang dan lebar melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi. Amin. Yes. Kasih setiamu besar selamanya. Jemaat Tuhan, katakan, hatiku jiwaku memuji, mulutku bersorak-sorai meninggikan Engkau. Dia, amin. Yes, besar anugerah-Mu akan berhenti. Haleluya. Katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku amin, bersorak memuji Engkau, Yesus, amin. Besar anugerah-Mu. Saya mengajak Bapak Ibu kita bertepuk tangan bersama di atas kepala. Mari bertepuk tangan di atas kepala, katakan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar kekuatan-Mu besar anugerah-Mu, amin. Takkan berhentiku memuji nama-Mu. Katakan,
Sebelum Bapak Ibu duduk, beri salam kiri kananmu, beri senyuman yang termanis. Katakan, siap menerima berkat Tuhan hari ini? Silakan Bapak Ibu duduk dalam kasih karunia Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ketika Engkau membawa kami sampai di tempat ini untuk bersekutu bersama bersaudara kami sendiri, kami tahu itu semua karena anugerah. Kami tahu itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Kalau selama ini kami berlaku tidak seperti yang Tuhan berkenan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kalau selama ini kami berucap dan bersikap tidak seperti yang Tuhan inginkan, ampuni segala dosa dan kenajisan kami. Ketika kami tidak menggambarkan, mencerminkan sebagai anak-anak-Mu, anak-anak surga yang seharusnya menjadi terang dan menjadi garam. Tuhan, kami sadar dosa kami. Pada malam hari ini kami mohon kiranya Roh Kudus berkenan menguduskan kami, sehingga kami boleh layak masuk di hadirat. Malam hari ini kami nyatakan Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami rindukan Yesus. Engkaulah harta yang paling berharga bagi hidup kami. Tidak ada yang lain di dalam hidup kami selain Engkau. Mari jemaat Tuhan kita masuk dalam penyembahan Tuhan. Kita akan bersama-sama berkata, katakan di hadapan Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Kita datang dalam kerinduan jemaat Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa, ini hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Dalam kerinduan, kami datang dalam kerinduan kepada-Mu. Yang sanggup mengubahku dan
Cintaku hanya
bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Yesus. Allah yang melimpah dengan kesabaran, Allah yang berlimpah dengan kasih, Allah yang berlimpah dengan kuasa. Malam hari ini kami buka hati kami, mau buka pikiran kami buka hidup kami persembahkan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap janji-janji Tuhan itu boleh tergenapi di dalam hidup kami. Mau melewati segala apapun masalah rintangan dalam hidup ini Tuhan kami percaya satu hal, bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau selalu akan menyertai hidup kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman pun Tuhan, Engkau akan menggandeng tangan kami. Mari Bapak Ibu, kita masih di dalam penyembahan kepada Tuhan. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu. Semua penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kasih-Mu tak pernah terlambat. Terima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Saya rindu jemaat Tuhan saja pujikan lagu ini. Katakan di hadapan Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa setiap janji-janji-Mu ya dan amin bagi kami. Tuhan yang menopang hidup kita, kasih Tuhan yang menuntun hidup kita di setiap waktu, setiap langkah. Dia adalah penolong. Katakan terima kasih Tuhan.
baik bagi Tuhan. Silakan jemaat duduk di dalam hadirat Tuhan. Kami selalu bersyukur masih dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang selalu setia menepati janji-Nya. Dia adalah Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita. Apapun musim hidup kita, Dia ada. Bahkan saat kita tidak merasakannya pun Dia ada. Itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita. Dan biarlah Dia menjadi satu-satunya kekuatan di dalam hidup kita. Kekuatan hati kita. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan bersama di hadapan Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerang dan perisai hidupku. Saya rindu jemaat Tuhan, pujikan lagu ini dari awal. Katakan kuasa-Mu nyata. Amin. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolongan. Kita ulangi dari awal ya. Katakan kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan. Kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidup. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku datangnya hanya daripada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong. Di saat susahku,
Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau berikan kami roh pengertian untuk memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami buka hati kami buka pikiran kami buka hidup kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami nyatakan malam hari ini Tuhan, kami milik-Mu. Taburilah hidup kami, taburilah hati kami dengan firman yang daripada-Mu. Dan biarlah firman itu Tuhan dapat bertumbuh di tanah yang tersubur di dalam hati kami. Dan dapat selalu kami ingat di dalam pikiran kami. Dan akan selalu kami kerjakan di dalam hidup kami. Roh Kudus bekerjalah atas setiap kami. Biarlah kuasa-Mu menaungi tempat ini, menyucikan, menguduskan tempat ini. Dan tempat ini saat ini seutuhnya Tuhan ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita akan pujikan satu lagu. Tuhan Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang berkuasa di dalam hidup. Kuasa-Mu sempurna. Amin. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Katakan Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa. Tuhan bersama-sama kita nyatakan, Tuhan hanya kepadamu ku selalu berharap. Ya Tuhan, hanya kepada Engkau saja kami berharap sepenuhnya. Karena kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau tidak pernah meninggalkan kami bergumul sendirian. Di
sebab Engkau selalu memberi pertolongan bagi kami Tuhan. Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa melakukan perkara yang besar. Dia ajar bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Silakan Bapak Ibu bangkit. Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan. Amin. Dia ajar bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajar bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Terpujilah Engkau ya Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kasih karunia, anugerah dan berkat, Allah yang kami sembah muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk malam ini kami boleh ada tempat ini untuk bersama-sama dengan umat-Mu untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami dan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar setiap firman yang kami dengar boleh kami mengerti dan kami pahami. Biar firman-Mu Tuhan boleh menuntun dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Kau percaya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, biar urapan yang dari Engkau Tuhan menyertai hamba-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Shalom, selamat malam. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kasih Tuhan? Luar biasa malam ini penuh ya. Ya, puji Tuhan. Percaya setiap kita yang ada di tempat ini akan nanti pulang akan bawa berkat yang luar biasa. Haleluya. Untuk tema malam ini saya beri tema rendah hati. Kita buka di Yakobus 4 ayat 6. Mungkin suara saya agak paro ya, ada batuknya soalnya. Yakobus 4 ayat 6, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, 8 kata dari rendah hati atau kebalikan dari rendah hati itu kesombongan. Ya, kesombongan. Ya, kalau kita mau jujur, kita semua yang ada di sini ya, sebagai manusia punya kecenderungan untuk sombong. Yang setuju angkat tangan. Ya, kita semua pasti ya ada kecenderungan untuk sombong. Cuma hati kita ini sudah diterangi oleh firman Tuhan ya. Ya. Pengertian dari sombong itu sikap hati yang merasa lebih tinggi dari orang lain. Ya.
untuk menjadi sombong itu tidak perlu kaya dulu. Ya. Untuk menjadi sombong itu tidak perlu cantik. Tidak perlu harus ganteng dulu ya. Begitu juga orang sombong itu tidak harus nunggu pinter ya. Karena juga orang yang tidak pinter itu juga bisa sombong. Malah orang yang tidak pinter banyak ngeyelnya ya. Sering ngeyel ya, merasa paling benar. Kemudian kesombongan menyebabkan berpaling dari Allah. Ya. Kesombongan membuat orang buta terhadap teguran. Di dalam firman Tuhan ada ini contoh ya, di dalam firman Tuhan Raja Usia itu waktu dia menjadi raja itu umur 16 tahun ya. Nama ayahnya tuh Amasya. Umur 16 tahun tapi dia dalam asuhan, dalam bimbingan Imam Syakaria, sehingga dia itu jadi orang yang takut sama Tuhan ya. Jadi orang yang takut sama Tuhan, sehingga Amasya ini segala apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kemana Raja Usia ini berperang, Tuhan memberikan kemenangan. Karena apa? Dia itu hidup di dalam takut sama Tuhan. Begitu Raja Usia ini ya, begitu dia tuh merasa kuat, dia membangun menara-menara ya, membangun menara-menara. Kemudian juga dia tuh mempunyai banyak tentara ya. Semakin begitu dia menjadi kuat, dia itu menjadi sombong. Sehingga suatu saat Raja Usia ini datang di rumah Tuhan. Dia mempersembahkan korban ukupan ya, korban bakaran yang seharusnya itu dikerjakan oleh imam. Tapi Raja Usia ini dengan kesombongannya dia itu melakukannya sendiri. Sehingga dia ditegur oleh imam, seorang imam, bahwa dia itu sudah tidak baik dalam hidupannya. Ya. Jadi begitu Raja Usia ini, begitu dia menjadi kuat, ya, menjadi luar biasa, dia menjadi sombong. Kemudian contoh yang kedua, kita Lucifer ya. Siapa yang kenal dengan Lucifer di sini? Ya, Lucifer ini juga jatuh dalam kesombongannya karena dia ingin mengambil tempat Allah, ya. Kemudian kita baca dulu ya Raja Usia tadi ya di 2 Tawarik 26 ayat 16. 2 Tawarik 26 ayat 16. Ya, kita baca ya untuk yang Raja Usia tadi ya. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ini ya kesombongan Usia ya, sudah tidak menghormati seorang imam ya. Yang seharusnya korban ukupan itu dilakukan oleh imam, tapi dia melakukannya ya. Kemudian yang untuk Lucifer ya, kita baca di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Sudah ketemu ya? Ya. Mungkin ada yang bisa bantu baca, kami persilakan. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15.
Ya, kita tahu bahwa Lucifer ini ya sebagai pemimpin pujian ya, kemudian karena kesombongannya, kemudian Lucifer ya jatuh ya di dalam dosa. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari ya, pada saat kita tidak punya apa-apa, begitu diberkati Tuhan, ya kita ada beberapa orang yang jauh dari Tuhan. Ya, awal-awal waktu dia mengalami kekurangan, mengalami penderitaan, begitu diberkati, ya ada beberapa yang jauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Kemudian rendah hati seperti dalam tema malam ini, pengertian rendah hati bukan sekedar sikap sopan santun, melainkan keadaan hati yang mengakui ketergantungan pada Tuhan dan bukan sekedar sikap sopan santun, melainkan keadaan hati yang mengakui ketergantungan pada Tuhan. Demikian juga yang kedua, menempatkan Tuhan dan perintahnya di atas segalanya. Ini tuh orang yang memiliki kerendahan hati ya. Kemudian ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang pertama, tidak membanggakan diri tetapi meninggikan Tuhan. Kita buka di 1 Korintus 1 ayat 31. Sudah ketemu ya? Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya, jadi kalau kita mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, seperti kalau kita lihat kalau di artis-artis itu ya, kalau mendapat penghargaan ya, banyakkan yang mereka yang percaya Tuhan, pertama-tama yang dia ucapkan itu apa? Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, gitu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang berani itu, yang saya lihat itu Agnes ya, sama Leodra ya. Itu kan kalau setiap mendapatkan penghargaan itu pasti Tuhan Yesus yang ditinggikan. Jadi seperti yang 1 Korintus 1 ayat 31 itu, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi dalam setiap perkataan kita, perbuatan kita, hendaklah kita selalu bermegah untuk Tuhan. Kemudian yang kedua, mudah mengampuni dan tidak dendam. Kita buka di Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Sudah ketemu? Ya. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Jadi kalau orang yang mau mengampuni itu juga orang yang
memiliki kerendahan hati. Karena dia sadar diri ya, bahwa dia juga tidak sempurna ya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau orang tuh mau mengampuni sesamanya itu berarti dia tuh sadar diri bahwa dia juga tidak baik-baik saja ya. Kemudian yang ketiga, bersedia belajar dari siapa saja, tidak merasa paling pinter. Jadi orang yang rendah hati itu mau mengakui kelebihan orang lain. Orang yang rendah hati itu mau belajar ya pada orang lain ya. Kita kan masing-masing yang orang kan punya kelebihan. Kalau si A bisa punya kelebihan ini, ya kita juga mau menghargai, kita juga boleh belajar ya dari teman kita. Kemudian yang keempat, melayani tanpa berharap balasan atau pujian. Kita buka di Markus 10 ayat 45. Ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, di sini dikatakan karena anak manusia ini dimaksud adalah Tuhan Yesus. Ya, juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Di sini ada, bukan di sini ya, maksudnya ada beberapa anak Tuhan yang melayani itu ya. Kebanyakan anggap saja kalau di mimbar seperti ini ya, itu bisa dikatakan melayani Tuhan. Yang terpenting itu keluar dari tempat ini, gitu. Keluar dari tempat ini kita itu bisa melakukan apa yang dimaksud melayani Tuhan. Ya, banyak hal yang kita kerjakan, menolong sesama ya, orang yang butuh pertolongan, kiri kanan kita kalau perlu bantuan kita bisa tolong ya. Kalau ada beberapa anak Tuhan itu melayani sekedar di mimbar, begitu di luar mimbar minta dilayani, itu banyak sekali. Seperti saya sama Pak Toto itu kan juga melayani di gereja-gereja perintisan ya, juga di luar kota itu biasanya kita tuh sampai tidak tahu ya mana Bapak Gembala, mana Ibu Gembalanya, karena Bapak Gembalanya tuh sibuk ngurusi ya, beres-beres ini, Ibu Gembalanya sibuk ya masak di dapur ya, untuk mempersiapkan konsumsi ya untuk para tamu. Biasanya kalau ada tamu itu ada perlakuan istimewa ya, jadi ada konsumsi. Nah, saya lihat itu untuk yang melayani itu sudah cantik-cantik ya, sudah kinyis-kinyis. Jadi saya tuh sampai tidak tahu mana sih hamba Tuhannya itu mana. Sampai ada yang tanya, Bu Gembalanya yang mana? Enggak tahu Bu Gembalanya tuh keliling-keliling itu loh, habis masak di dapur gitu. Karena apa? Itu jiwanya jiwa melayani ya. Sungguh-sungguh dia tuh melayani Tuhan sampai dia tuh tidak memikirkan harus tampil cantik, karena ada beberapa hamba Tuhan maunya itu dilayani, padahal yang dimaksud sebagai pelayan Tuhan itu juga beri teladan ya. Ya memang ya ada perlakuan istimewa juga kalau sebagai hamba Tuhan itu ya, tapi ya tidak semua harus dilayani. Ya, segala kebutuhannya harus dilayani. Ya, kita kebanyakan yang bisa dirasakan itu untuk hamba-hamba Tuhan yang benar-benar melayani itu di gereja-gereja perintisan. Tidak jauh seperti hambanya ini ya, yang bersihkan gereja sendiri, atur-atur sendiri. Nah, itu berarti double ya berkatnya hamba Tuhan di sini ya. Selain berkat menyampaikan firman Tuhan juga double ya. Jadi segala apa yang dikerjakan tuh Tuhan berikan nilai ya, nilai tambah. Saya juga dengan Pak Toto itu pernah ya, ada hamba Tuhan itu yang dipakai Tuhan tuh luar biasa.
hamba Tuhan ini dari seberang. Dia tuh pakai Tuhan tuh luar biasa, juga punya kepekaan sama Tuhan. Ya pelayanan di sana sini itu banyak gitu. Ya juga punya karunia ya penyembuhan ya. Ada juga orang gila bisa disembuhkan ya. Ya itu pakai Tuhan luar biasa. Biasanya kalau hamba Tuhan tuh kalau dipakai Tuhan luar biasa itu banyak pengintilnya ya. Banyak pengintilnya. Itu banyak orang-orang Chinese itu banyak sekali yang ikut dan pelayanan hamba Tuhan ini. Ya, di mana hamba Tuhan ini baik di kota, di luar kota itu banyak sekali ya. Suatu saat suami saya itu menawarkan ya, Pak, saya mau Pak menjadi supirnya Pak, mana saja Bapak. Pelayanan saya mau jadi supirnya. Terus jawab hamba Tuhan itu gini, saya enggak mau, Tuhan Yesus saja kok enggak mau dilayani kok. Saya kok mau dilayani, saya meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melayani. Kenapa harus saya dilayani? Nah itu luar biasa hamba Tuhan ini. Ya, hamba Tuhan ini juga kalau pelayanan itu tidak pilih-pilih ya. Kalau saya lihat ya pelayanan hamba Tuhan ini sampai di pedalaman ya, harus melewati arus air ya, yang mana tidak bisa dilewati ya oleh kendaraan. Jadi harus berjalan ya, turun gunung ya, naik gunung kemudian melewati ya arus air yang deras. Itu biasanya kalau hamba Tuhan itu kan pilih-pilih ya. Tapi hamba Tuhan itu taat sama Tuhan. Kalau diperintahkan Tuhan di sini, hamba Tuhan itu juga datang dan dengan senang hati. Ya, orang seperti ini dipakai Tuhan luar biasa dan aura dari hamba Tuhan ini kalau dekat sama hamba Tuhan itu ikut semangat gitu loh. Aura positif ya dari hamba Tuhan karena semangat gitu. Kemudian berkat dari orang yang rendah hati. Yang pertama, mendapat kasih karunia Tuhan. Kita buka di Yakobus 4 ayat 6. Ini yang kita pakai di tema itu ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Kan itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang congkak Tuhan itu ya tidak suka. Kemudian yang kedua, ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Kita buka di 1 Petrus 5 ayat 6. Ya, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya. Di hadapan Tuhan itu kita harus ya datang tuh dengan kerendahan hati. Ya, kalau di hadapan Tuhan tuh jangan kita tuh kalau kita berdoa itu seolah-olah kita itu menunjukkan kebaikan kita, ya, kebaikan kita. Apa yang sudah Dia berikan pada Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan itu kita datang dengan kerendahan hati. Seperti waktu ada orang Farisi itu ya berdoa di bait Tuhan itu ya, orang Farisi itu datang, Tuhan, aku berpuasa 1 minggu 2 kali, aku sudah berpuasa, aku sudah melakukan hal yang baik Tuhan, tidak seperti orang di sebelah ini Tuhan, orang berdosa. Nah, kemudian orang berdosa ini berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni aku orang yang berdosa ini. Tapi yang dijawab Tuhan ini justru orang yang datang dengan kerendahan hati. Sementara orang yang dengan kesombongan pada Tuhan, ya menyampaikan, Tuhan aku ini sudah orang baik, aku sudah orang benar, aku sudah melakukan
perintah-Mu. Tapi bukan itu yang dimau Tuhan. Kita datang sama Tuhan tuh dengan kerendahan hati, ya, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang dimau Tuhan. Jadi kita datang pada Tuhan tuh dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan. Itu yang diperhatikan oleh Tuhan. Kemudian berkat dari orang yang rendah hati mewarisi kerajaan surga. Kita buka di Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, orang yang miskin di hadapan Tuhan itu bukan berarti orang yang benar-benar miskin tidak punya apa-apa, ya. Orang yang miskin di hadapan Tuhan itu orang yang memiliki hati, ya. Hati yang fokus hidupnya itu untuk Tuhan, ya. Orang yang bermegah, di hadapan Tuhan itu suatu sikap untuk menjadikan Tuhan itu sebagai fokus, ya, dalam hidupnya. Kemudian juga yang pencapaian hidupnya itu mengakui bahwa segala kemampuan, ya, segala apa yang dia peroleh, yang diperoleh dia dapat itu semuanya itu berasal dari Tuhan. Ya, kalau kita lihat tadi di Matius 5 ayat 3, ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Itu orang yang dalam hidupnya itu, fokus hidupnya itu untuk Tuhan. Ya, segala apa yang dia lakukan, pencapaiannya itu khusus untuk Tuhan. Jadi merasa segala apa yang dia dapat, dia peroleh, ya, itu semuanya berasal dari Tuhan, bukan dari kekuatannya, bukan dari kepintarannya. Jadi fokus hidupnya itu semata-mata untuk Tuhan, ya. Jadi dalam hidupnya apa yang dia pikirkan, dia rasakan fokusnya untuk Tuhan, itu adalah orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan dia tidak bisa mendapatkan sesuatu, ya, karena semuanya berasal dari Tuhan. Terus yang keempat, menikmati hadirat Allah. Kita buka di Yesaya 57 ayat 15. Yang keempat, menikmati hadirat Allah. Ya, berkat dari orang yang rendah hati menikmati hadirat Allah di Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang Maha Tinggi dan yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang Maha Kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi Tuhan itu datang pada orang-orang yang remuk hatinya. Jadi kalau orang yang punya masalah berat, ya, punya masalah berat, pergumulan yang sangat berat, biasanya orang-orang yang
mengalami beban sangat berat ya, yang mana sampai tidak bisa dipikirkan, tidak bisa dirasakan. Nah, orang-orang seperti ini kalau datang pada Tuhan itu dengan segenap hati, ya, dengan kepasrahan diri. Biasanya kalau orang sudah mengalami bagaimana ya sulitnya hidup, beban hidup yang begitu berat, ya biasanya orang ini kalau datang pada Tuhan itu benar-benar dengan segenap hati bahwa dia tuh tidak bisa berbuat apa. Justru orang-orang yang seperti ini bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya juga pernah punya ponakan itu ya, sakit ya. Sakit, cuma waktu itu saya berpikir gini, nanti kalau saya datang, saya doakan, nanti seolah-olah dia kan dulu pernah ya masuk Kristen ya, sudah dibaptis. Begitu sakit, begitu ikut saya tuh sempat dibaptis ya, sudah masuk Kristen, begitu pulang sudah kembali ke keyakinan semula. Kemudian begitu sakit parah itu seolah-olah itu sudah, saya tuh mau datang ya, saya tuh sempat WA kalau mau tadi didoakan, tapi dia tuh sepertinya tuh anti gitu loh, sudah anti itu sudah enggak mau gitu loh, karena dia tuh sudah merasa sudah kembali ke agama semula. Kemudian ya sudah, saya enggak berani datang. Kalau saya datang tujuannya ya untuk mendoakan gitu. Kemudian dengan berjalannya waktu semakin lama kan itu kontak-kontak sama anak saya. Bu, ini Mbak ini kok sudah medeni Bu. Apa? Sudah tinggal tulang sama matanya mendulu katanya gitu. Karena apa ya? Karena sudah habis badannya. Kemudian saya WA, mau tak doakan gitu. Saya doakan aja, tapi kamu enggak perlu masuk ke keyakinan ini. Sama kita doakan aja. Tuhan tuh lo baik. Ya, walaupun agama apapun, kalau sungguh-sungguh kita berdoa, kita imani, Tuhan tuh pasti dengar. Itu jadi saya tuh pelan-pelan gitu ya. Pendekatannya pelan-pelan. Saya tuh juga enggak semata-mata ya menarik dia kembali. Kemudian akhirnya mau gitu. Tapi memang waktu itu sungguh-sungguh ya, saya sendiri cuma mikir gini, waduh tinggal waktu aja itu. Jadi dia sering WA saya, menggigil, sudah mual tuh macam-macam. Saya cuma ngomong gini, kamu doa aja, minta ampun sama Tuhan. Doa dengan sungguh-sungguh ya, cari Tuhan sungguh-sungguh, minta ampun. Tuhan itu loh, kalau orang yang sungguh-sungguh ya, pasti Tuhan dengar. Tapi pertama kamu harus minta ampun. Ya, kamu harus bereskan dulu gitu. Kemudian akhirnya saya datang ke rumah ya pelan-pelan ya, tidak semata-mata ya seolah-olah wah ini pasti ini mau menarik aku lagi nih, tapi enggak, kita harus pelan-pelan saya kasih. Paling enggak kan juga ada apa ya, kalau orang bilang ada pelumasnya ya, harus bawa ini, kasih ini, kan orang senang gitu loh. Gitu. Kemudian akhirnya dia tuh sudah mulai membuka hati gitu. Membuka hati, terus kemudian kamu mau didoano, panggil hamba Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mudah. Akhirnya dan pelan-pelan mau gitu, dia mau. Akhirnya dengan luar biasa, kemudian didoakan sama hambanya, yang itu di depan saya tuh hambanya, hambanya itu.
Saya ajak hambanya itu datang ke rumah ya. Kemudian didoakan. Waktu didoakan itu kan pertama itu paling tidak ada apa ya yang ada di dalam dia tuh ya. Kalau orang dulu itu kan kalau bicara tentang jimat-jimat itu sepertinya orang dulu ya. Kalau orang sekarang sepertinya enggak ada ya. Hanya cerita aja, tapi benar loh. Anak muda itu ngalami seperti itu. Ada jimat-jimat gitu. Kalau pikir saya cuma orang-orang kuno aja yang berbicara tentang jimat-jimat di dalam tubuh itu seseorang cuma orang-orang kuno aja. Ternyata di zaman modern tuh masih ada seperti itu. Waktu itu sama hambanya itu ya kita konseling, akhirnya didoakan ya, didoakan. Terus kemudian saya kan saya pantau ya, walaupun lewat WA. Saya kadang datang ke rumah, kok enggak ada perubahan. Saya akhirnya ngomong sama hambanya, Pak, ini jangan-jangan dia itu ada kepahitan ini. Kok enggak ada perubahan? Ada kepahitan mungkin. Soalnya dia itu jengkel sama kakaknya, sakit hati sama mamanya. Datanglah ke sana lagi ke rumah. Akhirnya doa pelepasan ya tentang sakit hati. Tentang sakit hati. Tapi begitu pelepasan yang kedua ini, ya pelepasan yang kecewa, sakit hati itu loh perubahannya itu begitu cepat, ya. Begitu habis itu mau makan sudah mulai kelihatan ada kehidupan ya. Tadinya itu seperti tinggal hari aja, nunggu hari aja. Akhirnya ada perubahan, ada kehidupan. Sudah mulai seger, sudah mulai cantik ya. Cuma sayang, gak tahan lama ya. Tapi semuanya itu tidak merupakan pilihan ya. Kalau saya ini sudah banyak memberi nasihat. Ya, hidup ini pilihan ya. Awal-awalnya kita bisa hidup ya sesuai dengan ranahnya Tuhan ya. Nanti dengan suatu masalah, peristiwa, janganlah kita sampai meninggalkan Tuhan. Kalau kita ada masalah seberat apapun, percaya bahwa Tuhan punya maksud yang mulia, maksud yang indah. Awalnya mungkin kita bertanya, Tuhan kok gini, Tuhan kok gini, Tuhan kok gini. Kita jalani aja. Tuhan tuh pasti mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Demikian juga Raja Daud itu ya. Raja Daud itu kan sudah janji Tuhan itu, firman Tuhan kalau Daud itu akan menjadi raja menggantikan Saul. Tapi kenyataannya dan perjalanannya tuh bukan sesuatu hal yang mudah ya. Sampai Daud itu tidak disenangi ya sama mertuanya ya. Dia tuh harus lari meninggalkan kerajaan Israel ya. Harus lewati pergunungan karena apa? Untuk bersembunyi, untuk menghindari Raja Saul yang tidak membunuh. Padahal dia sendiri kan sudah dijanjikan mau menjadi raja, tapi dalam praktek kehidupannya harus banyak yang harus dilewati ya. Liku-likunya perjalanannya tuh tidak mudah. Hingga suatu saat dia tuh sampai ketemu raja waktu itu dia tuh sampai menjadi orang seolah-olah itu karena ketakutannya sampai Raja Saul ini seolah-olah itu menjadi orang gila ya karena ketakutannya. Itu sampai membiarkan air liurnya meleleh itu dia tampil sebagai orang yang gila gitu karena ketakutannya. Tapi dengan apa yang dialami Daud itu, tapi Daud itu tetap hidup ya dalam hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi untuk menjadi raja itu tidak serta-merta langsung jadi raja, tapi banyak hal-hal yang harus dilewati. Demikian dalam kehidupan kita ini banyak hal-hal yang kita lewati ya, baik itu kerikil-kerikil tajam, tapi tujuannya itu hal-hal yang mulia. Suatu saat kalau kita ada masalah,
Kalau ada orang lain ada masalah, dengan pengalaman yang kita alami, kita juga bisa memberi kekuatan ya untuk teman-teman saudara kita ya yang membutuhkan nasihat atau membutuhkan kalau kita kan juga ya punya teman, kadang punya pergumulan. Nah, kalau kita sendiri pernah mengalami apa yang orang tersebut alami, kita juga memberikan solusi jalan keluar. Jadi orang yang punya banyak masalah itu sebenarnya menjadi orang pinter, bagaimana harus mengatasi. Jadi orang yang bijaksana. Kalau orang banyak masalah itu kalau sudah melewati bersama Tuhan akan menjadi orang yang bijaksana. Bagaimana harus melewati masalah itu. Kemudian untuk yang kelima, dianugerahi kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita buka di Amsal 22 ayat 4. Ya. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wah, luar biasa ya. Ganjaran orang yang rendah hati itu akan mendapat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang di sini kalau kekayaan bukan berarti menjadi kaya itu enggak. Ya ada seperti itu ya, tapi tidak selalu ya. Ya kalau ganjaran kerendahan hati itu dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tidak selalu untuk menjadi kaya raya, tidak. Orang yang dimaksud ini juga kekayaan itu orang dalam dirinya itu yang limpah dengan rasa syukur. Itu kekayaan salah rohani ya. Jadi orang itu limpah dengan rasa syukur. Apapun yang dia dapat, apapun yang dia peroleh, baik itu suka atau duka, dia tuh penuh dengan rasa syukur. Kalau kita saat ini mengalami sakit penyakit, seolah-olah itu tidak enak, kita merasa syukur. Kita punya masalah dengan keuangan ya, kita punya rasa syukur. Seperti yang tadi sampaikan, dengan banyaknya masalah yang kita hadapi, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Demikian juga dengan banyaknya masalah, kita ini kalau di dalam Tuhan, kalau kita ini sudah dipenuhi ya dengan janji-janji Tuhan, seperti dalam firman Tuhan ini ya, orang yang hidup dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Pernyataan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang yang sudah dipenuhi dengan kekayaan ini tadi, orang yang limpah dengan rasa syukur. Jadi hidupnya tuh enteng gitu loh. Walaupun ada masalah apapun, lewat aja. Jadi seperti kebal gitu loh. Ada masalah apa, sudah jalani aja. Masalah ini sudah jalani aja. Karena apa? Di dalam dirinya itu sudah ada Tuhan Yesus. Kalau memang Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, apa yang kita takutkan? Apa yang kita khawatirkan? Karena apa? Kita ini sudah sekian lama ya bergaul sama Tuhan. Banyak hal yang kita lewati, baik duka maupun suka. Ya, orang yang rendah hati itu berkat yang kelima dianugerahi kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kemudian kesimpulan. Ya, kayak simpulan sudah mulai seger ya. Sudah mulai seger ini ya. Saya ingat kalau pendeta Juanda itu ya, kalau sudah ayat terakhir itu katanya sudah ada kehidupan ya.
Kalau bukan ayat terakhir sepertinya duduk dalam penderitaan katanya. Duduk dalam penderitaan. Kalau sudah dibilang kesimpulan ayat terakhir itu rasanya ada kehidupan. Saya lihat wajah-wajahnya mulai cerah lagi. Ya, kesimpulan yang pertama, Allah menentang orang yang congkak atau sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yang kedua, rendah hati tidak merasa paling benar. Yang ketiga, rendah hati menempatkan Tuhan di atas segalanya. Yang keempat, rendah hati mewarisi kerajaan surga. Yang kelima, mengalami dan menikmati hadirat Tuhan. Ada amin? Ya, kami undang untuk WL Singer maju ke depan, main musik. Kita pujikan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan kepadamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga kudus selalu, agar aku
Tuhan. Biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk memiliki kerendahan hati Tuhan, seperti Tuhan sendiri sebagai Allah tapi mau datang ke dunia sebagai manusia Tuhan, yang mana Tuhan itu karena Tuhan mengasihi kami Tuhan. Tuhan mau mati karena untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan meneladani Tuhan segala kerendahan hati-Mu Tuhan, supaya setiap kami Tuhan boleh menjadi saksi-saksi-Mu di mana kami berada Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan segala firman-Mu Tuhan. Urapi sikap kami, jadikanlah kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kau lembutkan hati kami, Kau jamah hati kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di mana saja kami berada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mampukan kami. Terpujilah Kau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami yang sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Kini saatnya kita memberikan persembahan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami setiap hari. Dan kini saatnya kami memberikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Kiranya apa yang kami berikan dapat menjadi berkat di tempat ini, pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini, dan pekerjaan pelayanan-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah apa yang mereka berikan bukan karena mereka menginginkan berkat-Mu, tapi mereka memberikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus, mari yang bersiap memberikan persembahan, kita katakan bersama, amin. Betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Kini saatnya kita mendengarkan pengumuman sepekan ke depan tentang kegiatan yang ada di gereja ini. Silakan.
Ya, salam Bapak Ibu terkasih. Ya, diberkati firman Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Delila firmannya. Terima kasih juga tim BAW, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita melihat pengumuman 1 minggu ke depan. Jumat besok 5 September ibadah youth jam 18.30 nanti dilayani saudara Willy, WL-nya saudara Pandu ya. Mari anak-anak muda silakan. Pandu enggak pakai Winata, Pandu aja. Hari Sabtunya ibadah doa fajar jam 5 ya. Nanti dilayani Bapak Budi, mana orangnya? WL-nya Ibu Ferry, doa syafaat Ibu Edi. Untuk hari Minggu tanggal 7 September nanti perjamuan kudus dilayani Bapak Edi Santoso, WL-nya Ibu Eva, singernya Ibu Maya dan Saudari Diana Ventris, musiknya Bapak Aji. Ada lagi Rabu depan ya, nanti tanggal 10 September dilayani tamu. Kalau jadi nanti dari Medan ya Pak ya, moga-moga bisa. WL-nya Bapak John, singernya Ibu Christine dan Ibu Ima, musiknya Bapak Agus dari Surabaya. Mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit, kita berdoa syafaat. Ayah, Bapak. Salam pagi, malam sampai pagi. Ada tambahan sedikit aja, yaitu di depan kita kan sudah ada kantong kolektor 4. Khusus hari Minggu kan ada persembahan 1 dan 2. Biasanya kan 1 orang. Lah untuk semenjak minggu depan diedarkan petugasnya 2 ya. Jadi biar cepat gitu ya. Gitu ya. Jadi yang atas ini persembahan pertama, yang bawah itu persembahan yang kedua. Jadi yang punya kantong kolektor itu senang gitu loh. Pak Bubuti, yang punyanya Bubuti. Siap dipakai gitu ya. Wah, masa nganggur ya, harus pakai ya, gitu aja. Terus yang kedua, nanti saya minta dukungan doa di mana kemarin ya 30 tahun yang lalu ada seorang yang imut-imut ya, diberkati di salah satu gereja di Ngawi ya. Seorang gadis yang ya dari negeri mana itu dinikahi oleh seorang yang gagah perkasa 30 tahun yang lalu ya, tapi sekarang sudah bukan imut-imut, amit-amit ya. Nanti saya minta tolong kursi 2 ya, sebabnya kalau dimaklumi, nggak bisa berlutut karena perut saya sudah membesar. Jadi berduanya juga sama-sama. Jadi pakai kursi saja daripada nanti saya sakit ya. Itu aja dari saya. Nanti perwakilan untuk Bapak Ibu nanti mendoakan saya ya di sini. Silakan Pak Sanjaya lanjut. Baik, kita bangkit berdiri, kita berdoa syafaat. Nanti setelah itu dilanjutkan nanti doa untuk Bapak Gembala. Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang indah malam hari ini kami boleh bersekutu memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, beri kami kekuatan untuk Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan berdiri bagi bangsa ini di hadapan